Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indiasari. Saya adalah CGP Angkatan keempat. Pada kesempatan ini, saya akan membuat jurnal pembelajaran minggu kedua dengan model Six Thinking Hat. Yang pertama adalah fact atau kenyataan. Informasi dan pengalaman yang saya dapatkan pada minggu kedua ini selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan saya adalah melakukan pembelajaran secara mandiri dengan model asinkron di LMS modul 1.1, yaitu melakukan refleksi terbimbing dengan membuat presentasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada kegiatan ini saya membuat poster yang berisi tentang filosofi pendidikan KHD. Kegiatan selanjutnya adalah saya membuat tulisan dalam bentuk blog yang ada di LMS. Di sini saya menuliskan pemahaman saya dan pengetahuan yang saya dapatkan setelah mempelajari filosofi pendidikan belajar dari Ki Hajar Dewantara. Harapannya adalah saya dapat melakukan perubahan secara konkret terhadap pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu adalah sistem among, pendidikan berhamba pada anak serta memerdekakan siswa atau peserta didik. Kegiatan berikutnya adalah demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada kegiatan ini, saya membuat karya 2 dimensi dalam bentuk brosur yang menggambarkan pemahaman saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan berikutnya di minggu kedua adalah kegiatan mengikuti elaborasi pemahaman konferensi pemikiran KHD oleh perguruan taman siswa dan sekolah yang sudah menerapkan Merdeka Belajar. Pada sesi ini, CGP Angkatan keempat berkesempatan mengikuti elaborasi pemahaman dalam bentuk webinar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada CGP tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kegiatan webinar diawali oleh narasumber ahli dari perguruan luhur taman siswa, yaitu Ki Priyo. Menurut beliau, filosofi Tutwuri Handayani Ki Hajar Dewantara adalah guru harus berperan mengembangkan menjadi fasilitator bagi siswa dan juga sebagai instruktur. Sesi kedua webinar dilanjutkan dengan presentasi praktik baik dari sekolah yang sudah menerapkan Merdeka Belajar. Pada sesi ini saya mendapatkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan baru tentang kontekstualisasi bagaimana menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di jenjang SMA atau SMK. Perasaan sebagai calon guru penggerak di minggu kedua ini adalah yang pertama tentunya merasa bersyukur karena telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti webinar dan mendengarkan paparan secara langsung dari Ki Priyo Diwarso selaku narasumber ahli dari Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Keuntungan yang saya dapatkan pada kegiatan ini adalah pertama, saya semakin paham dengan sejarah kehidupan Ki Hajar Dewantara dan saya mendapatkan pengetahuan, pemahaman baru tentang kontekstualisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di jenjang SMK atau SMA. Dan juga kegiatan mendapatkan ilmu, saling berbagi praktik baik dan berdiskusi dengan sesama rekan CGP melalui kegiatan elaborasi bersama fasilitator. Kendala atau hambatan yang saya alami di minggu kedua ini antara lain adalah pada saat kegiatan webinar
Cuaca di sekitar saya sedang tidak bersahabat, hujan deras sehingga mengganggu stabilitas jaringan internet. Yang kedua adalah saat kegiatan elaborasi atau webinar bersamaan dengan kegiatan rapat yang dilaksanakan di sekolah saya. Jadi dalam hal ini saya harus dapat membagi konsentrasi untuk mengikuti dua kegiatan yang bersamaan. Ide dan kreativitas yang muncul setelah saya melaksanakan kegiatan elaborasi adalah yang pertama adalah bagaimana cara untuk menciptakan kondisi pembelajaran di kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dengan cara mengolah ataupun mendesain media pembelajaran yang menarik dan interaktif yang bertujuan untuk mengantisipasi kebosanan siswa selama belajar. Misalnya, saya merubah model pembelajaran saya yang tadinya di dalam ruangan menjadi di luar ruangan. Yang kedua adalah tentang konsep menuntun. Di sini guru harusnya memfasilitasi laku siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat atau menyampaikan ide atau gagasan selama pembelajaran. Kegiatan yang saya lakukan awalnya adalah saya membuat komitmen belajar dengan peserta didik tentang apa-apa yang harus dilakukan selama kegiatan belajar dan tidak perlu dilakukan. Misalnya peserta didik dilarang datang terlambat pada saat masuk sekolah, tepat waktu mengerjakan tugas dan sebagainya. Ide yang muncul berikutnya adalah mengoptimalkan teknologi informasi. Yang berikutnya adalah guru menjadi pembelajar seumur hidup dengan terus mengupgrade pengetahuannya dengan banyak membaca dan berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Ide yang berikutnya adalah kolaboratif, yaitu guru berkolaborasi dengan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran secara aktif ataupun kolaborasi dengan orang tua. Pembelajaran dengan menerapkan sistem student center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menerapkan pendekatan diferensiasi, yaitu guru mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa, mengelompokkan siswa dalam kelas berdasarkan minat serta kemampuannya. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran minggu kedua adalah setelah memahami dan mempelajari filosofi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru diharapkan mampu menuntun peserta didik sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, kemerdekaan belajar, dan guru menjadi suri teladan yang baik bagi peserta didik sebagai fasilitator pendidikan yang selalu berpihak pada anak. Dan pendidikan itu adalah bukan tabula rasa, yaitu memandang anak sebagai kertas kosong yang harus diisi dengan berbagai macam pengetahuan. Demikian jurnal pembelajaran minggu kedua dari kami. Salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.